Nuraring, Nurado, Dadung. Namanya Raden Mahyar Angga Kusumaninata. Ra artinya juga sinar. Bismillah ngawitan manggung nyebat asmana pangeran. Menurut orang tua kita dulu ada 3 lagu yang katanya mengundang karuhun. Karawitan Sunda merupakan seni yang dikembangkan sejak dulu kala di tanah Sunda. Konon katanya setiap alunan musik karawitan akan memunculkan sosok-sosok goib. Hai Sobat Rahasia, masih di Telusur Jejak Rahasia. Rahasia kali ini saya akan mengupas apa yang ada di karawitan Sunda. Karena banyak hal yang kita belum tahu apa sih yang ada di karawitan Jawa Barat. Nah, sumber kali ini saya akan undang, beliau adalah alumni sekolah Asti Bandung di era tahun 80-an. Kemudian konsen di karawitan, terutama karawitan Sunda. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and comment, lalu tekan tombol loncengnya. Tonton terus sampai habis, karena nanti di akhir acara ada beberapa pertanyaan dan yang berhasil menjawab akan diberikan hadiah. Selamat malam, Abah. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Ya. Ketemu lagi, Bah, di Telusur Jejak Rahasia. Saya membaca biografi Abah itu lumayan cukup lama ya. Dulu kuliah di Asti Bandung ya, Bah? Bandung. Akademi Seni. Akademi Seni Tari Indonesia. Oh. Kalau sekarang mah ISBI. Tapi kajiannya malah karawitan ya? Karawitan, karena pada saat itu hanya 3 jurusan. Di Asti itu ada tari, karawitan, sama teater. Nah, kebetulan bakat Abah pada saat itu di karawitan, ya saya ngambil karawitan sih. Tapi memang semua materi waktu itu dipelajari. Baik itu tarinya, terus teaternya, cuman teaternya ke teater rakyat. Amun cuk urang Sunda mah longser sebenarnya. Longser. Apa sih rahasia yang terpendam di karawitan Sunda ini, Bah? Sebetulnya bukan rahasia paling ya, tapi mengarah ke filosofi barangkali. Oh, filosofi. Karawitan sendiri, kalau menurut teori, dari dasar teori karawitan itu ada beberapa pendapat. Salah satu diantaranya menurut Ki Sindo Suwarno. Ki Sindo Suwarno itu ahli karawitan dari Jawa. Waktu itu tokoh konservatori karawitan, tokoh Kar. Berpendapat bahwa karawitan itu berasal dari kata ra dan wit. Ra menurut beliau itu adalah sinar, matahari, jadi dalam arti kehidupan. Wit katanya itu berasal dari cabai yang kecil, pedas. Jadi kalau di segi bahasa, karawitan itu sesuatu hal yang harus jelas, harus pedas, harus jelas gitu kira-kira. Nah, namun ada orang Sunda yang merupakan tokoh paling utama dalam karawitan Sunda, namanya Raden Mahyar Angga Kusumaninata. Kalau nggak salah beliau lahir di Sumedang tahun 1902, kalau nggak salah. Itu berpendapat bahwa karawitan juga sama, ra dan wit. Ra artinya juga sinar, terus wit buku pengetahuan. Jadi menurut beliau karawitan itu adalah pengetahuan yang mempelajari tentang dasar-dasar kehidupan. Artinya kehidupan di sini seni atau budaya. Nah, perlu diketahui bahwa dulu di Sunda teh Ki, orang-orang zaman dulu kan nyanyi itu tanpa ada not. Makanya di Sunda sok anu kieu
doraring doradurirang misalkan, doraring dorado dadung, karena dia nggak mengenal notasi. Itu di satu seniman. Ya. Ketika pindah ke seniman Enggak, lain, maksudnya seniman-seniman alam begitu. Dari dulu nggak ada pernah ini. Nah makanya oleh beliau, oleh Raden Maya Ranggakusuma Dinata, nyanyian-nyanyian yang dipakai oleh seniman-seniman alam pada saat itu yang tidak kenal notasi, oleh beliau diciptakanlah notasinya. Kalau menurut musik mah do re mi fa sol la si do-nya gitulah, atau C D F G B C kayak gitu ya. Nah di Karawitan oleh Raden Maya Ranggakusuma Dinata diciptakan suatu notasi yang dikenal dengan Daminatilada. Itu hanya ada 5. Jadi angka 1, 2, 3, 4, 5 dan kembali ke 1 itu 1 oktav namanya. Angka 1 disebutnya Da, angka 2 Mi, angka 3 Na, angka 4 Ti, angka 5 La, dan terakhir kembali ke Da. Kalau dalam musik Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, 1 oktav. Nah itu jadi sekarang seniman-seniman di Jawa Barat yang ikut berpendidikan di sekolah-sekolah menengah seperti dulu Makokar sama sekarang ISBI, itu kita akan diperkenalkan notasi itu. Jadi kalau kita mencipta lagu teh sekarang udah ada notasinya. Jadi itu pakai durang duraring gitu. Tapi memang makna di balik angka-angka itu ya cukup kuat sih filosofinya. Cuman uniknya di Sunda itu kalau seniman alam biasanya Daminatilada itu beliau menyebutnya Da itu ditulisnya tugu, terus Mi loloran kayak begitu, Na manyuro, terus Ti galimer, La-nya angka 5 itu disebut singgul. Itu yang sering diutarakan oleh seniman-seniman alam yang biasa ya zaman nayaga seni zaman dulu lah. Abah sempat kaget ketika saya keluar dari perkuliahan, nabuh dengan para nayaga alam, yang coba ditabuh singgulna, bingung karena kita, singgul teh apa sih? Ternyata singgul itu lah kalau di dalam teori mah. Nah ternyata dari saat itu kita diperkenalkan juga di Asti Bandung antara ini notasi yang diciptakan Raden Mahyar dan ini yang dibawa oleh para seniman alam. Jadi kita tahu. Karawitan ini kan beragam ya. Ya. Yang menyangkut berbagai alat musik yang dikategorikan karawitan ya. Tentu usianya juga beragam. Beragam ya. Fungsinya beragam. Nah sekarang saya tanya, di antara karawitan Sunda yang biasa sering digunakan untuk ritual itu apa aja? Ya termasuk kalau sudah dikategorikan ke dalam karawitan, termasuk seni Tarawangsa pun itu adalah jenis karawitan. Itu disebutnya karawitan buhun, karawitan dulu ya, karawitan zaman dulu. Kemudian karinding juga termasuk ke dalam jenis karawitan, karena karawitan itu terbagi dalam 3 unsur Ki. Ada unsur nada, kemudian ada alat yang dimainkan, dan ada istilahnya ritmis atau permainan yang kita mainkan. Nah di situ ada yang disebut dengan instrumental, vokal, dan campuran. Nah, instrumental itu biasanya lagu yang tanpa vokal, hanya alat aja yang dimainkan. Ada ritualnya, seperti Tarawangsa tadi, itu termasuk jenis instrumental karena nggak ada vokal gitu kan. Dan orang tua dulu, ya kalau ada acara Tarawangsa sudah pasti identik dengan kepercayaan yang dianut, seperti harus ada sasajen, dan lain sebagainya lah di dalam satu daerah. Nah itu ada tatanannya, dan untuk Tarawangsa sendiri nggak ada vokal, itu termasuk ke dalam jenis instrumen namanya. Nah kemudian ada yang disebut dengan vokal, seperti kalau di musik mah akapela kali ya, nggak ada musik vokal gitu. Nah di kita juga ada vokal. Nah kemudian kalau sekarang vokal dengan musik instrumen dicampurkan, jadilah musik karawitan campuran. Gitu. Masa di Jawa sok kayak campur sari kayak gitu ya, seperti gitu. Nah unsur ritual biasanya dari kami juga selalu menyelidiki tugas-tugas akhir di mana nih yang harus kita masukkan kategorinya, karena ada di dalam karawitan itu kan ada seni tradisi, ada non tradisi. Kalau yang tradisi itu seperti tadi, Tarawangsa, karinding, terus celempungan. Itu celempungan itu sebetulnya alat dari bambu, dibikin dari bambu, disuat dan ditabuh. Tapi kalau di dalam karawitan, celempungan sendiri biasanya sekarang udah pakai gendang, dan gongnya itu
sebutnya teh gong kebluk cenah ya. Jadi bukan gong yang digini, tapi disimpan di atas drum, ditabuh itu gongnya. Nah itu yang termasuk tradisional seperti ketuk tilu, kiliningan, wayang golek itu kiliningan di dalam wayang golek itu termasuk ke dalam jenis tradisional. Ada lagi yang non tradisional. Nah kami diciptakan pada saat itu menciptakan dari tradisional ke non tradisional, artinya musik-musik yang modern. Muncul orang mah ngindung ka waktu mimba ka zaman. Itu yang disebut dengan non tradisional. Dan kami belajar seperti itu waktu itu. Termasuk filosofinya kita belajar. Seperti alat-alat yang diciptakan model degung lah. Degung itu kan diciptakan oleh Bupati Bandung. Seorang bupati loh yang menciptakan gamelan degung itu. Memang lagu-lagunya sangat ritual banget lah. Kemudian ada lagi di Cianjur. Cianjuran itu diciptakan oleh Raden Pancaniti yang membuat gamelan musik Cianjuran dan suaranya boleh luar biasa. Nah itu kita pelajari seperti itu dan ternyata semuanya mengandung siloka, mengandung filosofi seperti degung, ngadeg, ganu agung gitu kan. Alatnya ada 6 katanya itu lambang dari rukun iman dan seterusnya lah. Seperti Cianjuran kan ada yang disebut dengan kecapi indung, terus ada lagi kecapi anak. Nah sekarang mah kategorinya kecapi rincik, kecapi kecil. Jadi kategori seorang ibu dengan rambutnya yang berjumlah 20, padahal itu jumlah 20 itu menciptakan sifat Allah yang 20, kayak gitu. Jadi banyak makna-makna yang harus kita kupas sih sebetulnya. Iya, sangat kaya banget ya di balik karawitan. Jadi kalau di Sunda mah, segala sesuatu penciptaan itu pasti ada filosofi biasanya. Jadi tidak lepas dari itu. Seperti suling, kenapa lubangnya ada 6. Nah kalau kita hitung, mulai dari atas 1, ini 6, terus 7 dari belakang. Katanya lubang di dalam jiwa manusia pun hampir sebanyak itu. Nah dilambangkan dengan suling. Gitu. Pada ada lubang hidung, telinga, mulut, terus puseur. Nah itu. Jadi mereka itu menciptakan ada sesuatu yang harus kita gali. Di beberapa pementasan karawitan, ada nggak emang orang yang memainkan itu kaentepan istilahnya? Ada. Di Sunda kan menurut orang tua kita dulu ada 3 lagu yang katanya mengundang karuhun. Seperti lagu Kidung Ki. Bismillah ngawitan manggung nyebat asmana pangeran. Terus kan itu. Terus ada lagi Kemanggadung. Terus anu sekarang lagi viral tuh yang sekarang mau diituin Bangbung Hideung. Itu memang katanya musik yang mengundang-mengundang. Dan memang kalau saya sendiri yang mengalami lah, kalau di kampung-kampung main kayak gitu, pasti ada aja itu. Kita main pembukaan lagu Kemanggadung, biasanya seorang nenek-nenek datang, nari aja. Nari. Dan itu nggak mau diberhentikan gitu. Udah nari kayak begitu, udah beres, bisa sampai merinding. Ada hal yang seperti itu. Atau memang ada orang yang begitu kita mau mulai dengan rebabnya, digeset, udah datang, aing minta lagu iya. Tapi di kampung-kampung. Kalau kita pagelaran di kota, nggak ada lah ya kayak begitu. Walaupun memang lagunya itu juga gitu. Nah saya sering menemukan seperti kalau main di Sumedang sendiri lah. Kalau di kampung saya, walaupun itu udah mereka mendengar lagu Ayun Ambing, terus Kemanggadung, Bangbung Hideung kan sering ya. Tapi ketika kita tampil dengan musik full, itu pasti ada aja. Minimal makan telur. Kalau yang namanya muncul orang Mapalupuyan itu, bara itu sudah dimakan itu, memang udah nggak apa-apa. Padahal orangnya nggak apa-apa. Lagi berbara gitu. Berbara begitu. Bahkan telur mentah itu sampai gitu. Nah makanya dari situ, makanya di Sunda itu katanya ada beberapa lagu yang sangat disakralkan seperti yang tadi saya bilang itu Kemanggadung, terus Kidung, sama Bangbung Hideung, Ayun Ambing. Nah, itu lagu-lagu yang mereka anggap itu harus diwajibkan. Kalau sebelum acara dimulai, lagu itu harus dilantunkan. Tapi kadang-kadang kalau di Sumedang sendiri kan biasanya Ayun Ambing harus nomor 1 sama Kemanggadung. Nah kalau di daerah Kelapa Nunggal sini itu biasanya ada yang permintaan Kembang Berem kayak gitu. Terus Ayun Ambing itu wajib dinyanyikan lebih dulu. Kalau nggak begitu katanya ya apa yang terjadi. Tapi saya juga bingungnya
karena kepercayaan mungkin ya. Ketika saya tampil di Kelapa Nunggal itu Kemang Gadung sama itu nggak dinyanyiin, nggak diituin. Ya. Ada sesuatu hal yang aduh sampai ya kita sendiri merasakan sakitnya gitu. Nggak bohongnya dari yang dirasakan mah kita gitu. Iya. Ternyata itu ada yang kelewat lagu. Oh gitu ya. Nah itu memang ada lagu-lagu yang seperti itu. Kalau menurut orang Sunda mah, menurut para orang-orang tua yang ya kakek saya lah, tah lagu eta teh omat cenah gitu. Kusia eta teh kudu diheulakeun. Sebab nu nyiptakeun lagi aing teh nyaho eta teh saha. Da lagu kidung nggak ada penciptanya, sampai sekarang nggak ada yang tahu. Terus Kemang Gadung siapa tuh? Gadung. Terus lagu tadi Bang Bung Hideung nggak ada penciptanya, tapi dari turun temurun nyampe. Nah itu kata orang tua saya, kata kakek, omat atau lagu kudu dipentingkan gitu. Jadinya kita ngikutin lah apa yang petua orang tua ya. Tapi anehnya kalau di kota-kota mah enggak sih. Padahal dengan lagu yang sama, musik yang sama biasa aja kali, karena mungkin kepercayaan kali ya, adat. Iya, karawitan yang ada di Sunda itu kan bunyinya emang sangat mistis sih kalau kita dengar itu. Hampir mirip, semuanya mistis memang. Sangat mistis sehingga apakah memang dulu karuhun urang gitu kan? Ya. Ketika menyambut kedatangan ya karuhun yang sebelumnya gitu kan, dengan musik itu kita nggak tahu juga. Tapi kalau secara alunan musik ya saya sering sendiri merinding sendiri segala macam gitu kan. Dan hebatnya kalau kita telaah, karuhun kita itu betul-betul sangat luar biasa dalam penciptaan seni musik karawitan ya. Dan generasi sekarang makin bisa nurutan unggul. Ya kita hanya ngikutin doang. Mau nyiptain naon itu udah dari dulu guys ada tuh. Kita mah hanya makanya karya-karya sekarang apa sih kita kecuali hanya muncul orang Sunda mau pusti we geus. Bahan-bahan geus aya, ada orang tua dulu geus komplit. Iya. Nyiptain apa lagi kita gitu. Nyiptain trompet sudah ada. Iya. Nyiptain karinding apalagi, katanya karinding itu musik tertua, udah ada. Apa sih gitulah. Paling hanya kita menata atau melestarikan aja musik-musik itu. Cuman sayangnya ya memang kita juga suka ada penolakan yang dari orang-orang itu kan bid'ah lah gitulah. Tapi bagi kami ini musik leluhur kami lah. Lu mau ngomong apa aja, mah nggak sudah ngaganggu dah. Kumaha tuh gitunya, ada orang mau tugas itu mah. Ada yang mau sampaikan ke pemirsa TJR? Saya titip lah kepada tim, mudah-mudahan acara seperti ini itu jangan kendor Ki. Kalau bisa cari lagi narasumber yang lebih ini, dan bila perlu ada suatu praktek yang kita praktekkan sebelum diwawancarai misalkan. Seperti apa gitu. Pasti udah lah menurutnya ke rasa namanya. Cuman minimalnya tolong ini karena saya baru ketemu dari hal-hal yang sangat mendetail seperti ini. Kita hanya diwawancari, hanya paling tolong dong main dong, selesai gitu kan. Jadi nggak ditanya sampai mendetail seperti ini, dan mudah-mudahan tidak kendor lah, tetap semangat dan tetap mempertahankan seni budaya terutama ya, karena saya orang Sunda, tolong dipertahankan ini. Insya Allah. Terutama ini Ki, mudah-mudahan dari kalimat-kalimat yang kita ucapkan ini terbaca oleh anak-anak sekolah dasar, anak-anak SMP, membantu program mereka. Kurikulum kita itu sangat prihatin tentang seni budaya, jujur aja. Lamun ayeuna sampai anak sekarang tidak tahu anu digeset eta naon cenah. Itu aduh cek saya teh meni ampun gitu. Ya mudah-mudahan nanti bisa mengangkat langsung memperkenalkan. Tak ieu disebut rebab teh. Tak ieu disebut saron teh gitu, kepinginnya lebih lanjut lagi. Mudah-mudahan bisa dicerna oleh mereka, mudah-mudahan. Itu harapan saya sih. Terima kasih Bah. Ya mudah-mudahan ini juga nanti insya Allah ditonton oleh semua kalangan semua kalangan ya. Bukan hanya penonton yang beraliran mistis saja nih, karena memang tujuan kita adalah membangkitkan membongkar rahasia yang masih terpendam bahkan tidak diketahui oleh masyarakat saat ini. Dan ternyata ketika ngobrol ini adalah warisan leluhur kita. Termasuk satu lagi yang lewat, pupuh.
Nanti tolong kalau ada waktu kupas tentang masalah pupuk. Karena ini kurikulum pupuk itu dari SD sampai SMA loh. Semuanya berantakan. Udah guruna gitu bisaun gitu istilahnya. Nah, mudah-mudahan adanya kayak begini kita sedikit-sedikit mengupas tentang masalah itu. Sayang itu, aduh. Iya, Ki. Ya itu aja kali, mudah-mudahan. Terima kasih banyak, Aki, atas sarannya, atas informasinya, berbagi pengetahuan tentang karawitan. Tentunya ini sangat bermanfaat buat generasi saat ini atau orang tua yang seperti saya nih, yang sebenarnya ada jeda antara orang tua dulu menyampaikannya dengan posisi saya sebagai orang tua saat ini gitu. Tapi dengan kehadiran Aki di sini ya alhamdulillah kita bisa nambah wawasan, bisa nambah pengetahuan, mengetahui rahasia-rahasia karawitan yang ada di tanah kita sendiri. Amin, amin. Nah, dan mungkin saya juga mohon maaf kalau ada yang kelewat atau kata-kata yang salah. Karena mudah-mudahan dengan adanya ini mereka pada bangkit Ki. Iya. Bener ya, aing kudu ieu harus semangat gitu ya. Arek saha deui nu mulai lamun lain urang sorangan gitu. Jeung lamun trek ayeuna iraha deui boro-boro kan. Gitu. Gimana ngondelin orang lain kita sendiri cuek, acuh dan tidak mau tahu. Iya. Itulah tadi sobat rahasia. Ini adalah Ki Rateng yang sangat konsen di karawitan, kuliah juga di karawitan di ASTI Bandung tahun 85 ya. 88 masuk ke ASTI dan hingga saat ini tetap menjadi aktivis karawitan. Semoga sehat selalu. Amin. Dan kita semua juga diberikan kesehatan. Alat musik karawitan yang menjadi bahasan saya dengan Ki Rateng tadi. Yang berhasil menjawab duluan, silakan jawab melalui IG ataupun chat di bawah ini. Yang menjawab dengan benar dan lebih dulu menjawab akan saya kasih hadiah. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and comment, lalu tekan tombol loncengnya. Baiklah, tidak ada rahasia yang tidak bisa diungkap kecuali atas kehendaknya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Lampe. Katanya